Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18. Saat ini kita akan berdiskusi tentang sejarah agama Kapitayan, di mana pada akhir-akhir ini ramai netizen membahas tentang isu tergantikannya Islam sebagai agama mayoritas di Nusantara ini digantikan dengan agama asli Nusantara, khususnya di Jawa, yaitu agama Kapitayan. Di sini saya tidak akan mendiskusikan tentang perbandingan agama, tetapi saya lebih fokus pada pembahasan tentang sejarah agama Kapitayan. Sebelum itu kita akan membahas kapankah orang Jawa ini datang ke Pulau Jawa. Orang Jawa ini diyakini berasal dari Teluk Dongson, Taiwan. Datang ke Jawa pada tahun 500 sebelum Masehi. Sebelum Hindu dan Buddha ada di Jawa, di Nusantara, sebenarnya Nusantara khususnya di Jawa itu sudah memiliki agama asli, yaitu agama Kapitayan. Apakah agama Kapitayan ini menyembah Eyang Semar atau Mbah Semar? Ada yang mengatakan memang seperti itu. Bahkan apakah agama Kapitayan ini merupakan agama ciptaan Mbah Semar? Dari beberapa literasi yang saya baca, sebenarnya tidak seperti itu. Hanya koreksi saya apabila ini salah, atau tambahkan komentar jika Anda tahu lebih banyak tentang sejarah Kapitayan dan hubungannya dengan Mbah Semar. Nah, Kapitayan ini menyembah eksistensi yang disebut dengan Sang Hyang Taya atau Tu. Jadi mereka menyebut Tuhan itu dengan Sang Hyang Taya atau Tu. Jadi semua yang disebut Tu itu disakralkan oleh orang Kapitayan, seperti batu atau tumbak atau tulang. Tulang itu inti daripada tubuh manusia atau tubuh binatang. Kan tumpeng itu merupakan hal-hal yang disakralkan karena itu disebut dengan Tu. Dari kata Tu inilah kata Tuhan itu dibentuk. Jadi ketika para misionaris Kristen menerjemahkan kata Lord ke dalam bahasa Indonesia, saat itu bahasa Nusantara, mereka kesulitan. Hanya ada kata Tuan di Nusantara ini. Tetapi para misionaris itu mengaku merasa terlalu manusiawi, terlalu sederhana jika kata Tuan itu disandingkan atau diterjemahkan menjadi kata Lord atau Tuhan. Maka Tuan itu ditambah kata huruf H menjadi Tuhan. Jadi kata Tuhan ini berasal dari kata Tu yang asal mulanya digunakan oleh umat Kapitayan. Kata Tuhan ditemukan oleh para orientalis pada tahun 1733. Jadi berasal dari kata Tu. Kemudian orang Nusantara telah mendefinisikan Tuan ini sebenarnya dengan pemilik, penjaga. Maka kata Tuan oleh orang misionaris diserap menjadi Tuhan, dan mereka menganggap Tuhan ini sudah bisa mewakili atau menerjemahkan kosakata Lord dalam bahasa Inggris. Sang Hyang Taya atau zat yang atau sesuatu yang disembah oleh kaum Kapitayan ini merupakan eksistensi yang maha misterius, maha tak terjangkau, maha tak terdefinisikan. Jadi Sang Hyang Taya ini digambarkan sebagai eksistensi yang tan keno kita yongoko, atau sesuatu yang tidak bisa
digambarkan dengan sesuatu hal apapun selain Sang Hyang Taya sendiri. Jadi agak mirip dengan konsep ketuhanan dalam Islam yang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupainya, atau mukhalafatul hawadisi. Lalu apakah Kapitayan ini agama tauhid, merupakan agama yang diajarkan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diturunkan oleh kepada Nabi Adam dan seterusnya hingga Nabi Muhammad? Banyak para sejarawan yang mengatakan bahwa Kapitayan berbeda dengan agama tauhid meskipun konsep ketuhanannya mirip sekali dengan Islam. Nah, cara ibadah agama Kapitayan ini juga sangat mirip dengan Islam. Meskipun jika dirunut secara kronologis, datangnya Islam periode Nabi Muhammad itu jauh dibanding dengan Kapitayan. Kapitayan ini sudah ada beberapa abad yang lalu, sedangkan Islam yang periode Nabi Muhammad itu baru diturunkan pada abad ke-7, tepatnya tahun 600-an. Tetapi cara beribadah agama Kapitayan ini sangat mirip dengan cara sholat orang Islam, di mana ibadah kaum Kapitayan yang pertama itu berdiri atau tulajep. Tulajep ini berdiri tegak dengan mengangkat tangan sejajar dengan telinga. Itu artinya mereka mengatakan bahwa mereka ketika beribadah itu menghadirkan di kepala, menghadirkan Tuhan mereka itu di alam pikiran mereka. Kemudian setelah mengangkat kedua tangan, mereka bersedekap, atau dalam bahasa Kapitayan itu disebut swadikep. Sedekap itu dimaksudkan untuk menghadirkan atau Tuhan ke dalam hati mereka. Gerakan yang ketiga adalah tungkul, yaitu seperti rukuk. Mereka seperti rukuk ya, menghadap ke bumi dengan menyadari sangkan paraning dumati. Tapi tidak seperti rukuk, karena posisi kepala itu lebih ke atas. Kemudian yang keempat adalah tulungkup, atau duduk seperti duduk di antara dua sujud. Dan yang keempat adalah tondem, yaitu bersujud seperti posisi bayi dalam kandungan. Tetapi ibadah kaum Kapitayan ini durasinya lebih lama, bisa 1 jam. Ketika beribadah, kaum Kapitayan ini menghadap ke lubang atau sesuatu yang kosong. Maka tempat ibadah kaum Kapitayan ini berupa bangunan segi 4 yang dimana di depan mereka itu, di depan mereka beribadah itu terdapat semacam lubang mirip mihrab, dan itu disebut sanggar. Oleh Wali Songo kemudian diadopsi menjadi langgar, dan oleh karena itu kenapa masjid dan surau di Indonesia ini ada mihrabnya, sedangkan di negara-negara Arab sebagai asal muasal agama Islam itu tidak ada mihrab di dalam masjid-masjid mereka. Ini merupakan adopsi daripada agama Kapitayan. Tempat ibadah agama Kapitayan disebut sanggar itu menjadi langgar atau surau atau masjid, di mana masih melestarikan semacam mihrab atau tempat kekosongan. Mihrab sendiri atau kosongan itu sendiri oleh kaum Kapitayan diyakini sebagai sesuatu yang kosong tapi isi, dan isi tapi kosong. Juga mereka kadang-kadang beribadah menghadap ke goa. Pokoknya sesuatu yang di hadapan mereka itu kosong, seperti lubang atau batu atau kayu. Tetapi mereka bukan menyembah batu itu sendiri atau kayu itu sendiri, tetapi menyembah eksistensi yang menciptakan batu dan kayu tersebut. Jadi jika direnungkan, agama Kapitayan ini sudah mengesahkan Tuhan,
sudah mensatukan Tuhan. Tidak seperti agama-agama baru yang datang belakangan yang itu menyembah sesuatu yang dilambangkan dengan berhala. Ketika berada di rumah, kaum Kapitayan ini membangun ruangan khusus di rumahnya yang disebut dengan sentong tengah. Ya, biasanya mereka menjadikan sentong tengah ini sebagai tempat pemujaan atau tempat penyembahan. Mungkin kalau di masyarakat muslim sekarang itu sebagai musola yang ada di rumah ya. Kemudian kenapa Islam ketika itu pertama kali dibawa oleh Wali Songo yang pertama itu selama beberapa ratus tahun ditolak karena kaum Kapitayan menganggap Islam itu menyembah berhala, yaitu menyembah Ka'bah atau batu, bangunan batu yang ada di Makkah sana. Tapi oleh para Wali Songo kemudian dijelaskan bahwa umat Islam bukan menyembah Ka'bah tetapi menyembah sesuatu yang dulu ibrat dapat limo panjer, sesuatu kekosongan yang ada di tengah-tengah Ka'bah itu. Meskipun Allah bukan berada di sana, tetapi untuk memudahkan pemahaman kaum Kapitayan saat itu bahwa yang disembah oleh umat Islam itu adalah bukan batunya, bukan Ka'bahnya, tetapi sesuatu atau zat yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, kemudian Kapitayan ini pada era Majapahit itu merupakan agama mayoritas yang banyak dianut oleh masyarakat. Sedangkan kaum bangsawan itu menganut agama Hindu dan Buddha. Nah, kemudian akhir-akhir ini kan ramai netizen bahwa ada isu Sabto Palon nagih janji dan Islam ini akan pudar digantikan agama Kapitayan, agama asli Nusantara. Kalau menurut beberapa literasi yang saya baca, bahkan sosok Sabto Palon itu pun, mohon maaf, banyak para tokoh sejarawan yang meragukan keberadaan beliau. Bahkan menurut Gus Muafik, sosok Sabto Palon ini hanya tercatat dalam kitab Serat Darmo Gandul, di mana Serat Darmo Gandul ini dicurigai ditulis pada masa penjajahan Belanda dengan maksud untuk memprovokasi antara kaum Kejawen atau kaum Kapitayan dengan umat Islam. Tapi wallahu a'lam, para pemirsa, saya silahkan untuk berkomentar, menambahi dan berdiskusi secara sehat dan ilmiah. Wah, sebenarnya tidak ada gesekan antara agama Kapitayan dengan agama Islam, karena kita tahu konsep ketuhanan dari kedua agama ini sangat mirip, bahkan cara beribadahnya sangat mirip, meskipun banyak para sejarawan terutama Kiai Haji Agus Sunyoto mengatakan bahwa Kapitayan bukanlah agama Ibrahimiyah, tapi melihat kesamaan dan kemiripan kedua agama ini, saya yakin tidak ada gesekan antara kedua agama Islam dan Kapitayan. Seandainya pun sosok Sabto Palon nagih janji akan berkembangnya kembali agama Kapitayan, itu mungkin karena ada beberapa oknum kaum beragama yang mencoba membuat friksi-friksi atau narasi-narasi yang seakan-akan merasa paling benar, kemudian mengesampingkan kebenaran dari agama lain. Bahkan mereka cenderung menjadikan agama sebagai alat politis untuk mencapai tujuan duniawi mereka. Mungkin itulah seandainya Sabto Palon ini benar-benar menggugat, maka yang digugat oleh beliau adalah mereka yang oknum-oknum yang menggunakan agama sebagai alat politis untuk mencapai tujuan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan banjiri komentar
kolom komentar dengan komentar Anda, khususnya yang komentar saling membangun, bukan menghujat, karena masih banyak di antara kita ini yang apabila berbeda pendapat lebih mengedepankan ego. Sekian, salam Cinta Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.